Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Anggraini, mahasiswa Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Curup. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi seputar matematika ekonomi. Langsung saja pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari matematika ekonomi. Di dalam matematika ekonomi, akan dijelaskan mengenai kasus-kasus teknik diferensial khas matematika seperti matriks, kalkulus, integral, persamaan, himpunan, bilangan, angka, deret, dan lain-lain. Adapun manfaat dari memahami berbagai rumus dari matematika sendiri, yaitu dengan memahami metode, cara matematika yang akan diterapkan atau diimplementasikan dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi untuk alat penyelesaiannya. Pengertian dari matematika itu sendiri. Kata matematika berasal dari kata matema dalam bahasa Yunani, yaitu diartikan sebagai sains atau ilmu pengetahuan atau belajar. Juga matematikas yang diartikan sebagai suka belajar atau gemar belajar. Pengertian matematika sangat sulit didefinisikan. Mengapa? Karena pada umumnya orang awam hanya akrab dengan aritmatika saja atau ilmu hitung. Aritmatika atau ilmu hitung itu didefinisikan sebagai ilmu tentang berbagai bilangan yang bisa langsung diperoleh dari bilangan-bilangan bulat. Bilangan bulat seperti 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang didapatkan dari hasil operasi bagi, tambah, kali, dan pengurangan. Matematika ekonomi pada dasarnya adalah suatu analisa ekonomi yang menggunakan simbol-simbol dan memanfaatkan teori matematika dalam pemecahan masalahnya. Matematika ekonomi dapat diterapkan di berbagai ilmu seperti mikro, makro, metode kualitatif, keuangan, serta ilmu-ilmu lain yang membutuhkan alat analisis dalam penyelesaiannya. Penerapan matematika ekonomi dan bisnis akan memberikan manfaat besar dalam penyelesaian masalah ekonomi, baik untuk yang skala mikro maupun yang skala makro. Matematika ekonomi akan membantu menunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara melalui pemecahan masalah ekonomi dan bisnis, yaitu melalui model-model matematika, terutama pada penerapan atau penggunaan fungsi linear. Pentingnya mempelajari matematika ekonomi dan bisnis, di mana matematika ekonomi merupakan materi yang sangat penting untuk dikuasai khususnya dalam perkuliahan jurusan bisnis, perbankan, dan manajemen. Mengingat hampir semua mata kuliah jurusan manajemen berkaitan dengan matematika, apalagi perbankan, seperti itu. Di dalam matematika ekonomi dijelaskan mengenai berbagai kasus-kasus teknik diferensial khas matematis. Terus adapun manfaat dari materi ini, seperti yang dikatakan tadi, kita dapat memahami berbagai rumus, berbagai metode, cara matematika dalam penerapannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi pastinya. Penerapan matematika ekonomi itu sangat membantu dan menunjang perekonomian suatu negara kan. Itu berarti penting mempelajari matematika ekonomi dan bisnis. Ilmu ekonomi dan bisnis merupakan ilmu yang digunakan dalam berbagai analisis. Analisis bisa berupa kualitatif atau kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan perhitungan matematika.
Matematika ekonomi merupakan dasar analisis ekonomi. Seluruh kegiatan ekonomi dan bisnis berkaitan dengan matematika. Adapun beberapa manfaat dari mempelajari matematika ekonomi dan bisnis, antara lain, mengerti teori matematika yang berkaitan dengan ekonomi, dapat menggunakan teori matematika dalam permasalahan ekonomi, dapat menghitung analisis kelayakan bisnis untuk para pebisnis pastinya, membuat ramalan bisnis untuk kita para pelaku bisnis pemula, membuat laporan bisnis ketika kita telah menjalankan bisnis tersebut. Cakupan materi, adapun materi matematika ekonomi dan bisnis mempelajari yang umumnya seperti baris dan deret, fungsi linear dan penerapannya, fungsi non-linear dan penerapannya, keseimbangan pasar, pajak dan subsidi, fungsi konsumsi, tabungan, pendapatan nasional, fungsi kuadrat, penggunaan fungsi kuadrat dalam ekonomi, diferensial, kaidah-kaidah diferensial, fungsi majmuk, parsial, optimasi bersyarat, utilitas margin parsial dan keseimbangan konsumsi, matriks, dan lain sebagainya. Baiklah, tadi merupakan pemaparan materi mengenai matematika ekonomi. Nah, selanjutnya materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai variabel, di mana variabel itu sendiri terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Pengertian dari variabel merupakan unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu. Seringnya dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Variabel umumnya dibagi menjadi dua bagian, seperti yang saya katakan tadi, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Apa pengertian dari variabel bebas? Variabel bebas atau yang sering disebut dengan independent variable merupakan variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain, di mana variabel bebas itu bisa dianggap sebagai masukan atau input bagi suatu sistem yang diambil secara bebas, di mana variabel bebas umumnya mempengaruhi nilai dari variabel terikat. Ya, karena variabel bebas dan variabel terikat memang biasanya berhubungan, di mana variabel bebas nantinya akan mempengaruhi dari nilai variabel terikat. Selanjutnya, apa pengertian dari variabel terikat? Variabel terikat itu yang biasa disebut dengan dependent variable adalah variabel yang nilainya dipengaruhi dari variabel-variabel lain. Nilai-nilainya akan berubah sebagai dampak dari perubahan nilai-nilai mempengaruhinya. Contohnya tadi yaitu variabel bebas. Bagaimana sih contoh yang dalam bentuk persamaannya? Di mana contohnya Y sama dengan F dalam kurung X, di mana variabel fx-nya 10x min 5. Fx itu merupakan variabel bebas. Nah, Y-nya adalah variabel terikat. Karena nantinya nilai Y akan dipengaruhi oleh nilai dari variabel fx. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan mengenai konsep-konsep dasar dari matematika ekonomi serta variabel bebas dan variabel terikat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, yaitu mengenai dasar-dasar dasar-dasar matematika ekonomi dan mengenai variabel bebas serta variabel terikat.
Semoga bisa memberikan wawasan yang lebih untuk yang membaca, yang mendengar, dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.